Om Bowo, gitu Mimin mau nanya nih, ya kan tiba-tiba Om Bowo masuk bursa sekjen ya kan, bursa sekjen, dan kemudian tanpa diduga-duga menjadi sekjennya sel-sel. Sebenarnya siapa sih Om Bowo? Kan orang-orang pada belum tahu nih. Orang-orang cuma tahu, oh Om Works DM gitu. Sebenarnya Om Bowo, ya kan? Ya betul. Ya, betul ya? Nah, mulai bersepeda kita dari awal dulu deh. Mulai dari kapan sih Om Bowo bersepeda? Ini ya, jadi ya menjawab sedikit pertanyaan teman-teman tentang saya pribadi ya. Kalau saya pribadi bermain sepeda itu dari zaman SMP kali ya. Wah, sekarang Jadi, berarti udah lama banget ya? SMP dari- tahun 82 ya? Wah, tua banget. SMP tahun 82. Buset, jadi kalau saya ini dulu sebenarnya ini boleh dibilang lebih ke ini kali ya, apa namanya, BMX. Oke, freestyle. Nah, freestyle sih nggak terlalu bisa. Cuman BMX race aja. Ya teknik-teknik yang paling ya nggak terlalu ini ya, jalan cuman nggak terlalu yang profesional banget. Om kayaknya kameranya kurang Mundur ya? condong ke atas. Kurang mundur. Ya, Kurang condong. nyari posisi yang pas kayak belum dapet posisi. Sama ini Om, kan cuman Mimin doang yang pakai masker. Ngapain ikut pakai masker? Oh gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Tapi ngap juga. Nggak apa-apa. Iya. Boleh. Gimana? Nah ini dia nih. Jelas nggak Min? Aman. Kayak kita dari BMX nih. Nah dulu nih sebenarnya kita pemain BMX nih. Ya bahkan dulu kalau di kampung itu kan suka ada kayak perlombaan gitu kan, perlombaan BMX di dek-dek sana gitu kan. Nah berjalannya waktu luluslah sekolah nih. Akhirnya kita merantau ke Jakarta. Oke. Tahun berapa tuh? Saya ke Jakarta sendiri tahun 2003. Pakai BMX. Ya, kalau BMX sih dari tahun 90-an. Oke. Cuma saya lulus sekolah ini tahun 2003, lulus sekolah dan kerantau. Berarti ini ya. Akhirnya perantau kita. Oke. Anak rantau. Oke. Nah, di Jakarta ini belum awal mula di Jakarta belum ketemu yang namanya hobi sepeda di kampung ke Jakarta nih ya nggak ketemu nih karena pada waktu itu kan mungkin fokus nyari kerja kali ya. Oke. Nah pada saat sekitar tahun 2010-an, nah itu baru mulai nih, tapi main MTB, ya kan, MTB sekitar 2-3 tahun baru kenal Sally nih. Nah Berarti sepeda apa yang paling pertama tuh BMX ya? Kedua MTB. Terus ketiganya Sally, dan Sally sendiri alhamdulillah sampai sekarang. Masih yang itu juga? Oh udah nggak ada. Oh udah nggak. Pertama kali punya Sally itu Sally-nya apaan? Pertama kali punya Sally? Pertama saya punya Sally itu merek Odyssey. Dulu tuh beli di tukang loak. Ingat banget saya itu dapet di loak. Nah, karena berbekal dari MTB gitu kan, akhirnya kan kita berpikir ya sedikit tahu tentang part sepeda lah gitu kan. Itu belum kenal yang namanya 105 gitu, belum kenal. Belum kenal atau belum ada ya zaman itu ya? Udah ada ya, cuma belum kenal. Ya kan, kalau di jadi masih ya, update tipis lah. Jadi Sally-nya dulu nih kayak kolaborasi partnya tuh sama kayak yang kita panahin jadi tuh toh sepeda dasarnya sama kan gitu kan. Ada bannya, ada stangnya. Cuman waktu main Sally pertama kali emang bawaannya gimana ya, dan ternyata Sally Odyssey itu luar biasa loh, walaupun boleh dibilang barang tua ya atau ya anggaplah jelek gitu kan, tapi ternyata kuat. Kenapa saya bilang kuat?
saya masukin ke track MTV. Oke. Jadi bawaannya masih ya itu masih terbawa permainan MTV. Akhirnya saya coba iseng pakai Sally masuk ke track MTV bareng rekan-rekan MTV. Kocak katanya mereka, gila katanya. Berarti kalau basicnya MTV doyan banget ya yang namanya nanjak ya. Kalau MTV saya malah jarang nanjak, justru lebih ke Justru? turun. Malah Sally-nya sekarang yang sering nanjak ya. Itu salah satu saya kenapa seneng Sally sekarang. Jadi Sally sekarang ya alhamdulillah kan antusias anak-anak juga banyak. Bagus. Ya, kan, Lagi booming lah. Nah, boleh dibilang booming sih sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu kan. Okay. Cuman emang tak akuin nggak se-booming sekarang. Kalau sekarang sih luar biasa. Nah, salah satunya saya suka di komunitas Sally ini ya poinnya saya lebih banyak teman. Wawasan mungkin lebih banyak juga gitu kan. Karena kita bisa ya kalau di ibarat dulu saya di komunitas motor nih sama-sama di aspal gitu kan, bisa ketemu komunitas ini, komunitas itu segala macam. Betul. Sedangkan banyak temen lah ya. Iya, jadi itu salah satunya yang mungkin sampai sekarang saya bisa di Sally ya. MTB sebenarnya nggak kalah seru gitu kan. Cuman ya kadang-kadang lebih ke kelompok ya, kayak kita punya grup MTB sendiri ya, lebih ke fokus main game tidak sih. Kadang-kadang ketemu rekan-rekan juga paling pas di tongkrongan, itu pun kalau lagi rame gitu kan. Tapi kalau Sally kayaknya di mana-mana rame deh. Sampai untuk di sekarang ini ya. Apa di warkop aja sampai pagi kayaknya itu. Gila ya. Dari dulu sampai sekarang, Om Bo ini kalau mau dihitung sepedanya udah berapa banyak sih? Gak apa-apa, bilang merek di sini bebas Om. Waduh, berapa ya? Ini jujur apa enggak nih, Min? Jujur dong, kan ini kita harus polos apa adanya tanpa embel-embel. Makanya caranya ngoplos. Dari dulu sampai sekarang ya itu sama BMX-nya ya. Itu BMX punya 2, MTB punya 2, Sally punya 4. Jadi berapa tuh, Min? Mantap. 8. Tapi 8. Tapi emang Sekarang tinggal 4. Yang 4 lagi udah hijrah. Yang 4 lagi kayaknya udah hijrah lah, cukup. Udah pindah ke milik yang baru. Berarti sekarang semua udah Sally semua ya, udah nggak ada lagi MTB lagi. Sally semua. Tapi feel tetap MTB dong. Kadang-kadang masih ke bawah Sally-nya udah masih cicilan. Mana aja yang udah jalanin? Mapstrack udah berapa kali Mapstrack? Nah, karena bajunya Mapstrack nih. Ya. Nah kan, buat teman-teman Mapstrack nih. Berapa kali nih udah ke Mapstrack nih? Kalau saya sendiri Mapstrack sih ya kenal rekan-rekan Mapstrack udah lumayan lama ya. Terakhir eventnya Mapstrack yang jarang ya, maksudnya yang nggak rutin itu saya berangkat ke Dieng juga kemarin. Berarti boleh dibilang itu Dieng kedua apa ketiga gitu. Luar biasa ya. Nah rencana pakai Sally itu ya? Pakai Sally. Alhamdulillah bisa ngibarin bendera sel-sel di sana juga. Alhamdulillah. Walaupun butuh perjuangan untuk ngajak ya, gitu lah ya. Biasa nih. Kapan-kapan dong Mimin main ke Dieng sana. Insya Allah kalau Mimin kesana pasti bawa Eva. Masa 200 kilo sampai dia nggak nyampe nih. Ya tenang aja lah kalau itu. Merem kalau Mimin. Merem tahu nyampe aja udah. Berarti paling tinggi tuh elevasinya berapa tuh, Om? Saat ini mungkin masih Dieng kali ya. Dieng itu 2000 lebih ya, 2500. Hampir 2000 lebih ya. Dan udah 3 kali. Parah itu, parah. Gak bisa banyak banyak orang tuh pengen tuh kalau misalnya kadang nih kalau nggak nanjak tuh sebenarnya ngapain sih katanya, kadang nyiksa badan ya kan. Terus sebenarnya sensasinya nanjak tuh naik sepeda tuh gimana sih?
kalau buat saya pribadi ya dapat kepuasan aja sih. Jadi kadang-kadang orang yang nggak pernah belum pernah ngerasain kayak gitu, ya kita yang suka nanjak tuh benar-benar pernah ngerasain. Jangankan yang kelas ketiga gitu kan, kayak kita misalkan yang dekat dari Jakarta misalkan KM0 lah, kita finish di KM0 aja itu udah bangga, puas banget, puas sih ya kan? Jadi ya itu satu. Kedua, pelajaran yang saya dapat itu lebih ke apa ya, maksudnya kontrol diri aja sih, kayak kontrol emosi, kontrol kesabaran segala macam di situ. Itu poin paling pentingnya di situ. Nah, saya sedikit berbagi cerita waktu nanjak ke Dieng. Jadi pada waktu ke Dieng itu dari kilometer 0 jadi di apa namanya itu rumah makan Rizky, kurang lebih sampai 5 km pertama ini ngaco. Saya tuh ngaco secara diri ini ngaco. Ngaconya kenapa? Tanjakan nggak habis, capek, ngeluh segala macam di situ. Bahkan kayak pikir pengen, wah kita nyerah aja nih, iya kan, nyerah kan. Nah pada saat udah mulai 5 kilo ke atas, mulai 6 kilo, 7 kilo itu mulai stabil. Jadi di situ saya cuma mikir, saya harus terima gitu loh, iya kan? Ya harus terima, tanjakan kayak apa kita harus terima. Nah itu mulai itu. Jadi tanjakan kayak apapun ya udah nikmat, karena kita udah terima. Itu aja sih. Makanya pada saat kita ketemu yang namanya welcome to Dieng, wow. Oh itu udah puas banget ya. Capeknya hilang. Aduh. Kayaknya pengen turun lagi, naik lagi coba. Nih terus ada juga nih kadang nih kan Mimin juga sama pernah nanjak, dan menurut Om Bowo nih sebenarnya kalau nanjak didorong buat awal itu sah nggak sih? Kadang orang ada yang gengsi, apaan sih lu dinanjak, kadang suka dipoto-foto gitu kan, dijadiin bahan bulian atau apa gitu. Menurut Om Bowo tuh sebenarnya bahkan ada yang bilang kalau dorong itu is not crime katanya. Kalau nggak kuat ya ngapain aja ya kan? Kalau gini ya, kadang kan gini, kemampuan orang untuk rute nanjak itu kan berbeda-beda ya. Kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa sama ratain, oh ini segala macam. Jadi, nah kalau kita ambil orang yang inilah yang baru mau mulai nanjak, yang kalau menurut saya sah aja, ya kan. Orang yang udah sering nanjak pun kita nggak pernah yang namanya mengharamkan atau ini yang namanya nuntun. Tuntun boy. Ya, cuman itu kalau di kita ini disarankan jangan dituntun. Orang akan nuntun atau berhenti itu kan karena apa sih? Karena jantung, napas nggak stabil kan. Betul. Nah, padahal kan pada saat kita misalkan nggak kuat atau napas sudah nggak stabil, kita mending minggir aja sebentar. Itu nggak nyampe hitungan 10 menit, 15 menit, hitungan taruhlah 1 menit pun napas sudah normal. Itu udah mulai start lagi, udah enak lagi gitu loh. Nah bahkan sebenarnya kalau untuk posisi nanjak yang kemiringannya lebih ini, kalau kita nuntun tuh malah lebih capek daripada kita goes. Betul. Gitu loh. 2 kali double. Belum jalannya, belum tuntunnya. Ya. Saya sendiri ngerasain pada waktu di Dieng kemarin terakhir itu tanjakan terakhir itu saya sengaja tuntun karena posisi saya berhenti ini jadi papasan mobil jalan sempit kan, sedangkan pas berhenti itu posisi jalan tuh miring. Saya pikir kalau saya mau lain lagi susah, akhirnya di tengah-tengah ya dorong kurang lebih cuma 5 meter kali. Wah itu gila nih, capeknya lebihin goes. Ya itu emang saya akhirnya buktiin. Jadi omongan teman-teman yang udah pengalaman, ya saya bilang, ya emang nyata seperti itu. Jadi saran saya kalau emang nggak kuat untuk nanjak sebenarnya ya lebih itu aja. Ya udah pulang aja ya. Tapi pulang aja. Ya tuntun mah nggak masalah kalau emang sanggup. Masalah. Nggak sah aja kok. Pernah nggak ada pengalaman Om Bowo gitu bareng temen
pada saat nanjak terus ada temennya yang tiba-tiba kolaps atau tiba-tiba nggak sanggup atau tiba-tiba dia harus pulang. Terus ada nggak pengalaman kayak gitu? Maksudnya biar kita tahu nih teman-teman yang lain sampai sebatas apa kita harus mengetahui diri kita sendiri. Bahwa oh ini saatnya mesti off nih, ini saatnya mesti balik nih. Gitu. Kalau saya pribadi sih selama main sama anak-anak ya rekan-rekan saya terutama kan banyak juga nih saya ngikutin acara yang lain kan, kadang juga ada acara nanjak gitu kan. Ya alhamdulillah sih yang sampai kolaps sih enggak. Mereka benar-benar bisa apa namanya sih mengukur kemampuan sendiri gitu. Jadi karena kadang ada loh, ada yang maksain gara-gara sama teman-temannya, ayo udah tiba-tiba kejadian. Ya, itu kan mungkin di sono, kalau di kita ya alhamdulillah gitu kan. Jadi mereka bisa mengukur kemampuan, bahkan ya alangkah baiknya evak lah gitu aja. Kalau kita lihat teman-teman evak sih udah banyak, sampai ada yang kadang-kadang lagi bukan ngotot lagi kita naik cuma didada-dadain tangan doang. Ada banyak tergoda ya yang, aduh luar biasa. Tapi Om Bowo pernah dong evak dong? Alhamdulillah, kayaknya gara-gara mimin deh. Seruan evak atau seruan dituntun sebenarnya? Kan ngobrolnya lebih enak di evak. Seruan evak kayaknya ini. Ya kan? Enggak, berharapnya setiap event itu selalu ada mobil evak gitu. Iya betul. Akan lebih ini kali ya, asik gitu loh. Iya. Jadi at least karena kadang gini orang itu kadang berpikir gua takut kenapa-napa nih ya kan. Tapi setelah kalau dia pikir ada mobil evak ini tapi gua harus berusaha dulu, kan beda spiritnya ya. Iya. Tapi emang kadang-kadang di awal tuh emang bisa menentukan. Jadi kayak kita udah di dalam diri kita nih sanggup lah. Itu insya Allah sanggup. Kadang-kadang kan ada orang yang ragu-ragu, kuat nggak ya. Akhirnya kuat. Jadi semuanya juga tergantung nawaitunya ya. Nah, betul. Niat. Ya, alhamdulillah sih kemarin ada rekan saya satu yang akhirnya bisa terpecah telur juga tuh sampai akhirnya kayak nol kuasain sama dia gitu. Ya itu kan karena niat. Luar biasa. Saya nggak perlu sebut nama lah. Oke, kita balik nggak kita. Alhamdulillah. So if you want something to hold